Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuda Wirawan. Kali ini saya akan mempraktekkan sebuah paket tracer ya, yaitu Explore Network Protocol. Next kita lihat dulu praktek ini tuh untuk apa ya. Nah, di sini kita lihat dulu backgroundnya atau skenario-nya. Katanya ini tuh banyak layanan berjalan di jaringan dan di belakang layar untuk membuat sesuatunya terjadi dengan andal dan efisien. Nah, sebagai developer atau pengembang, kita juga harus mengetahui layanan apa yang tersedia dan bagaimana itu dapat membantu kita. Di sini juga kita harus memahami dasar-dasar bagaimana yang paling berguna dan populer si layanan yang dikonfigurasinya. Lalu di paket tracer, layanan ini disimulasikan dan dikonfigurasikan secara sederhana dan mudah. Namun, paket tracer dalam hal ini melakukannya itu dengan cara yang sangat baik dalam mensimulasikan traffic yang aktual. Lalu katanya di sini si simulasi ini akan mendorong kita untuk beralih ke mode simulasi untuk menjelajahi konten berbagai jenis paket yang dihasilkan oleh jaringan. Terus di sini note katanya kita harus mengerjakan ini sampai complete 100%. Oke, langsung saja kita ke step berikutnya. Instruction part 1 configure DNS. Katanya di sini semua host di dalam jaringan diberikan sebuah IP address. Nah, si IP address-nya ini berupa IP versi 4 dan IP versi 6 atau bahkan keduanya. Ini juga termasuk di semua host internetnya juga. Tapi di sini katanya kita tidak menggunakan alamat IP untuk berkomunikasi. Di sini kita menggunakan nama seperti cisco.com atau disebut DNS. DNS yaitu Domain Name Service, adalah sebuah layanan yang secara otomatis menerjemahkan nama yang umum dan mudah diingat ke dalam alamat IP sehingga komunikasi dapat terjadi antar perangkat. Dalam aktivitasnya, di sini kita menggunakan IP v4 address. Step yang pertama, configure local DNS server. Di sini kita cari corporate server, lalu kita aktifin DNS service-nya. Click on. Nah, setelah itu kita tambahin di name box-nya yaitu www.example.com. Lalu isi address-nya dengan 64 100 010. Lalu klik add. Next. Step 2, configure and test the use of local DNS server. Kita klik PCA. Nah, lalu config. Nah, di DNS server box-nya kita tambahkan IP. Lalu klik desktop. Command prompt. Lalu kita pilih di example-nya. example.com. Nah, di sini hasilnya masih request timeout. Kita coba ping lagi. Nah, sudah ya, sudah reply. Nanti sudah berhasil. Lalu next step 3, configure and test the use of remote DNS server. Kita disuruh klik PCB,
Oh, di sini katanya si PCB tidak mempunyai local DNS server. Nah, oleh karena itu kita akan menggunakan example server sebagai DNS servernya. Kita klik PCB, lalu config. Nah di DNS server boxnya kita isikan IP lagi. Lalu klik desktop dan kita coba ping command prompt. Nah, di sini katanya pas ngeping akan memakan waktu beberapa detik, tapi katanya di sini harusnya berhasil. Kita coba. Nah, berhasil ya. Lalu kita coba ping si device. Nah, di sini katanya pas ngeping tidak akan bekerja. Kita tidak bisa ngeping sekali atau 2 kali katanya. Tetapi jika kita mencoba yang ketiga kalinya, itu harusnya berhasil. Kita coba ini kan baru sekali, kita coba yang kedua kalinya. Masih request timeout. Nah, kita sekarang coba ke percobaan yang ketiga, ping device. Nah, ya benar katanya. Berarti benar di sini. Pas percobaan ketiga kita akan berhasil. Lalu next katanya close si command prompt. Lalu klik web browser. Lalu kita masukkan alamat berikut. Alamat yang example.com. Nah, di sini bisa ya, si example.com bisa diakses. Nah, jadi katanya kamu seharusnya dapat melihat si example.com webpage. Nah, ada muncul gitu di sini di web browser. Next step, kita coba buka alamat yang device. Oke, kita tunggu. Nah, di sini juga berhasil ya. Nah, di sini katanya seharusnya kita dapat melihat si device server itu muncul si halaman webnya. Nah, di sini terbukti berhasil ya. Lalu next step, kita akan mengkonfigurasikan DHCP-nya. Kita baca dulu sedikit. Katanya di sini manual konfigurasi IP4 sangat baik untuk
jaringan yang kecil, tetapi pada jaringan yang besar itu harus menggunakan konfigurasi yang otomatis. Nah, jika kita menggunakan DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol, menyediakan layanan ini, yaitu layanan konfigurasi secara otomatis. Fitur lainnya tidak hanya mengatur alamat IPv4 ini secara otomatis, tapi bisa juga mengatur subnet, default gateway, dan DNS server. Ini itu jadi dapat mempermudah di banyak bagian. Jadi isi informasi dapat dikonfigurasikan secara otomatis. Oke, langsung saja kita coba praktikkan. Step yang pertama, configure DHCP on a corporate server. Nah, di sini ada note ya. Katanya your completion percentage will not increase. Oh, katanya si completion ini nggak akan bertambah ya sampai kita mengklik save pada akhir step ini. Oke. Kita disuruh klik corporate server yang ini. Lalu klik service jika itu dibutuhkan. Nah, kita udah berada di dalam service. Klik DHCP. Dan kita aktifin DHCP-nya. Dan klik on di radio button yang ini. Oke, sudah. Lalu di sini kita akan menentukan alamat IP-nya. Kita akan menggunakan alamat IP yang 192.168.1.0 untuk subnetnya. Dan kita tidak bisa menggunakan alamat yang 192.168.1.1 karena itu katanya sudah digunakan di firewall. Kita juga tidak bisa menggunakan alamat yang corporate server yang 192.168.1.3. Oke, kita coba next step. Nah, di sini di pool name kita tidak boleh menggantinya. Katanya namanya harus server pool. Oke, next. Untuk default gateway, masukkan IPv4 yang ada di dalam interface si firewall-nya. Langsung saja kita masukkan. Lalu untuk DNS server, kita akan memasukkan si IP address dari corporate server. Untuk start IP address, masukkan IP berikut 192. Lalu klik tab untuk ke box berikutnya 168.1.10. Lalu untuk subnet mask kita isi dengan 255.255.255.0. Lalu untuk maximum number of user, masukkan angka 245. Setelah itu klik save. Nah, di sini langsung nge-overwrite yang sebelumnya.
dan si completionnya juga bertambah jadi 29%. Next kita tes si konfigurasi DHCP-nya. Kita klik PCA. Lalu klik IP configuration, kita pindahkan ke DHCP. Nah, sudah terisi otomatis si IP-nya. Lalu next step, kita akan mengkonfigurasikan NTP. Di sini kita baca dulu sekilas mengenai konfigurasi NTP. Katanya di sini jam pada router atau switch itu sangat penting untuk mengelola, mengamankan, dan pemecahan masalah pada suatu jaringan. Bahkan jaringan yang kecil itu juga sangat penting untuk mensinkronkan waktu di semua perangkat. Jika kita mencoba cara ini secara manual, itu sangat tidak mungkin, terutama untuk jaringan yang besar. Network Time Protocol atau NTP ini dapat mensinkronkan waktu untuk setiap perangkat dengan menerimanya dari NTP server, lalu memastikan si waktunya itu semuanya sama. Oke, kita coba. Step yang pertama, turn the NTP service on. Klik corporate server, lalu klik service, klik NTP. Kita aktifkan dengan klik on pada radio button. Lalu kita lanjut ke step 2. Nah, si S2 katanya sudah dikonfigurasikan dengan si corporate server. Berikut juga si NTP servernya. Kita klik S2 atau switch 2. Kita buka CLI, lalu enter saja. Enable dulu. Passwordnya yaitu Cisco. Nah, kita sudah masuk. Next, kita akan menampilkan si waktu detailnya. Show clock. Nah, ini waktunya sudah muncul ya. Di sini katanya kita dapat mengkonfigurasikan waktu secara manual dengan command clock. Namun ada cara yang lebih baik, yaitu menggunakan NTP server.
Lalu kita akan masuk ke global configuration menggunakan configure terminal command. Kita masuk configure terminal, enter. Kita sudah masuk dalam global configuration. Lalu next. Lalu kita akan keluar, exit. Nah, kita akan membuka si jamnya lagi. Nah, di sini masih belum keubah. Di sini masih time source-nya itu si hardware time source-nya itu masih dari hardware kalender. Di sini kita coba klik fast forward dulu biar dipercepat. Lalu kita akan melihat lagi si clock detailnya. Nah, di sini sudah terganti ya si time source-nya itu dari NTP. Oke, next step part 4. Use SSH to securely access a switch. Katanya si SSH ini adalah sebuah protokol yang digunakan untuk mengenkripsikan komunikasi antara si klien dan host. SSH ini adalah pilihan tipe koneksi karena ini tuh aman dibandingkan dengan telnet. SSH ini katanya sudah dikonfigurasikan dalam switch 2 atau S2. Kita lihat, klik PCA. Lalu klik desktop, sudah command prompt. Langsung kita ketikkan telnet. Nah, di sini katanya si S2 menolak request karena yang dikonfigurasikan yaitu hanya SSH only. Kita akan mencoba memasukkan SSH.
Katanya di sini kita harus memasukkan username targetnya. Oke, kita coba SSH L. Lalu kita masukkan password, yaitu passwordnya Cisco. Enter. Nah, kita sudah berada di dalam S2. Sekarang kita bisa mengkonfigurasikan S2-nya. Kita masukkan command enable. Lalu masukkan password, yaitu Cisco. Nah, di sini sudah masuk. Kita disuruh keluar lagi. Nah, kita berada di dalam si CA-nya lagi. Oke, next step. Part 5, investigate SNMP MIB object ID. Di sini katanya SNMP itu dapat digunakan untuk mendapatkan dan mengatur variabel yang terkait dengan status dan konfigurasi jaringan seperti router dan switch, serta komputer klien. Jaringan SNMP dapat melakukan polling terhadap agen SNMP untuk data, atau data dapat dikirim secara otomatis ke manajer SNMP dengan mengkonfigurasikan trap di SNMP agent. Di bagian ini kita akan mengambil manajemen kode ID objek basis informasi atau disingkat MIB untuk mempelajari detail dari pesan menggunakan browser MIB. Langsung saja kita coba klik PCB, kita close dulu PCA. Lalu klik MIB browser. Masukkan alamat dari R3 di dalam field. Di dalam field address, lalu klik advanced. Masukkan read pada read community. Lalu masukkan juga write pada write community. Lalu ubah si SNMP versionnya menjadi versi 3. Lalu klik OK. Lalu katanya klik si tanda panah yang MIB3 untuk memperpanjang. Lalu klik router STD MIBS.
lalu lanjutkan sampai menemukan titik .mgmt. Ini .mgmt, kita perpanjang lagi, lanjutkan lagi sampai kita mencapai .system. Nah, sistem di expand lagi sistem. Lalu kita perbesar dulu si windownya biar terlihat. Oke. Lalu klik .sysname. Setelah itu klik button go. Sekarang kita dapat melihat si value dari objek R3. Lalu kita disuruh mengexpand interfaces, if table, if entry. Kita cari if over status. Oke. Klik button go lagi. Sudah muncul. Di sini katanya kita akan melihat 2 atau 3 interface. Dan kita dapat mengquery apapun mengenai router. Lalu next kita akan mengkonfigurasikan HTTPS di part 6. Langsung saja kita ke step yang pertama. Kita tutup dulu. Kita tutup dulu PCB-nya. Oh, kita akan membuka lagi PCB. Klik desktop, lalu web browser. Kita masukkan go. Tadi kan sebelumnya kita hanya memasukkan www.device.netachat.pka, tetapi di sini protokolnya berubah menjadi HTTP. Oke, next kita ke langkah berikutnya. Step 2, examine the firewall. Kita klik firewall, klik CLI, klik enter. Kita masukkan enable. Katanya di sini tidak ada password, jadi kita klik enter saja.
Kita masukkan komen show run. Kita tekan spacebar. Nah, di sini kita menemukan www dan 443. Kita next step lagi. Katanya di sini baris dengan www mengizinkan port 80, di mana itu merupakan HTTP tanpa jaminan lalu lintas. Lalu garis dengan port 443 mengallow port 443, di mana itu diamankan dengan HTTPS traffic. Nah, di sini kita akan menghapus si access list statement yang memungkinkan si HTTP ini tidak aman pada port 80. Langsung saja kita coba. Ini klik space. Kita masuk ke configure terminal. Lalu kita masukkan command no access list. Oh, masih ada yang kurang. Access list extended. Oke, lalu enter. Nah, di sini sudah berhasil meremove si access list. Oke, next step, ke step yang ketiga, configure si HTTPS nya. Ini tutup dulu firewallnya. Kita klik device server. Lalu klik service. Nah, di sini si HTTP-nya di turn off, lalu si HTTPS-nya menjadi on.
Lalu kita close. Setelah itu next step keempat, kita akan memverifikasi HTTPS-nya itu sudah dikonfigurasikan. Klik PCB, lalu kita masuk ke web browser. Katanya di sini verify si PCB tidak bisa lagi mengakses si device menggunakan HTTP. Tapi setelah beberapa detik kita akan menerima pesan request timeout. Lalu klik fast forward time untuk mempercepat waktu. Kita coba dulu buka. Nah, di sini benar kita menerima pesan request timeout. Kita akan mempercepatnya dengan klik fast forward yang ini untuk mempercepat waktu. Lalu kita akan membuka yang halaman web yang tadi, yang device. Kita langsung klik saja go. Kita akan stop dulu. Kita buka lagi. Masukkan lagi alamat device. Lalu klik go. Dan di sini kita diharuskan untuk mengganti si HTTP menjadi HTTPS. Coba HTTPS, lalu klik go lagi. Nah, di sini sudah terbuka ya. Yang asalnya menerima pesan request timeout, sekarang si halaman webnya sudah bisa terbuka. Lalu kita close dulu si PCB-nya. Kita ke step selanjutnya, itu part ke-7, konfigurasi email. Di sini email klien menggunakan SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol di port 25 untuk mengirimkan email ke server. SMTP juga digunakan untuk mengirim email antara server. Email klien menggunakan Post Office Protocol 3 atau POP3.
pada port 110 untuk mengambil email dari server. Kita lanjut ke step yang pertama, configure di email server. Klik example server. Lalu klik service, klik email. Lalu katanya turn on keduanya, SMTP dan POP3 service. Kita ubah menjadi on. Lalu di dalam domain name box masukkan alamat berikut. Lalu klik set. Setelah itu step 2, create user. Di dalam user box masukkan student 1. Lalu masukkan kelas untuk passwordnya. Lalu klik button plus untuk menambahkan user baru. Ulangi langkah sebelumnya untuk memasukkan student 2 dengan password yang sama. Maaf, di sini ada kesalahan. Harusnya S-nya besar di studentnya. Kita coba hapus dulu. Kita ganti dengan S besar. Lalu kita akan menambahkan student yang kedua dengan password yang sama. Terusnya itu kelas. Oke, sudah. Lalu kita lanjut ke step 3, configure the client. Kita close dulu, klik PCA, lalu klik desktop, klik email. Kita isi sesuai yang ada di sini. Namanya di sini student 1. Email address-nya lalu incoming mail server-nya kita isi dengan lalu outgoing mail servernya kita isi sama dengan incoming mail server. Lalu next, username-nya isi dengan student 1. Passwordnya kelas. Oke, klik save. Lalu kita ulangi langkah
yang tadi di dalam PCB dan mengganti si student satunya dengan student 2. Kita close dulu PC A, buka PCB. Klik email, kita lakukan hal yang sama, cuman mengganti dari student 1 menjadi student 2. Kemudian klik save lagi. Lanjut step 4, send and receive email. Dalam PCB, buka email, lalu klik compose. Di sini to-nya diisi dengan student 1. Lalu subjeknya isi dengan email. Lalu di dalam message box isikan dengan how are you. Setelah itu klik send. Di sini masih sending untuk statusnya. Next step, kita buka PC A. Di dalam PC A kita buka email. Lalu klik receive. Lalu double klik si message yang ini untuk membacanya. Nah, di sini sudah masuk ya message-nya, how are you. Kita akan membalasnya dengan klik reply. Setelah itu masukkan responnya. Lalu kita klik send. Nah, setelah itu kita buka lagi PCB. Kita lihat apakah emailnya sudah masuk ke PCB. Nah, di sini sudah masuk ya. Email yang tadi sudah dijawab dengan jawaban I'm fine. Nah, setelah itu kita close, kita lanjut ke step berikutnya. Part 8, configure FTP. FTP atau File Transfer Protocol ini
adalah aplikasi yang umum digunakan untuk transfer file antara klien dan server di dalam suatu jaringan. Oke, langsung kita praktekkan saja. Step yang pertama, configure the server. Kita buka corporate server. Lalu klik service, klik FTP. Nah, di sini klik radio button on untuk mengaktifkan FTP-nya. Dalam username isikan student. Dalam password box isikan kelas. Lalu di dalam checkbox kita akan mengchecklist write, read, delete, dan list. Setelah itu klik add. Nah, di sini di note-nya katanya di poin ini harusnya si completion percentage-nya 100%. Jika tidak, klik result. Lalu lihat mana komponen yang belum selesai. Nah, di sini saya masih 97%, berarti ada komponen yang belum selesai. Nanti akan saya cek. Oke, kita cek dulu komponen mana yang belum selesai. Kita klik check result. Oh, di sini masih ada yang belum selesai atau masih ada yang dicoret, yaitu user permission di bagian FTP server. Kita coba cari tahu masalahnya. Mungkin ada di bagian sini, di FTP. Oh, ini yang rename-nya belum di checklist. Di sini harusnya di checklist semua. Oke. Kita klik save. Nah, di sini completion-nya sudah 100%. Berarti semua tugas yang ada di sini sudah dikerjakan. Sekarang kita lanjut ke step berikutnya. Kita close dulu. Ke step 2, use the FTP service. Klik PCA, lalu klik desktop, lalu klik command prompt, lalu masukkan dir. Lalu setelah itu masukkan komen FTP. Lalu klik enter.
Setelah itu kita harus memasukkan username dan password yang telah kita konfigurasikan sebelumnya. Tadi itu kita mengkonfigurasikan username student, lalu passwordnya kelas. Klik enter. Setelah itu kita masukkan komen tanda tanya, enter. Lalu masukkan dir, enter lagi. Setelah itu masukkan lagi komen, lalu enter. Nah, di sini transfernya sudah komplit. Lalu kita diharuskan lagi memasukkan komen dir, untuk melihat file-file yang ada di list. Lalu kita ketikkan get lalu klik enter. File transfer in progress. Kita tunggu hingga selesai. Kita mentransferkan file yang ini ya, yang ada di paling atas. Nah, di sini sudah selesai ya, transfer complete. Lalu langkah selanjutnya kita akan menghapus salah satu file yang ada di dalam server dengan mengetikkan komen file.txt, enter. Nah, di sini langsung terhapus si file sampel file.txt nya dari server. Lalu masukkan komen quit untuk keluar dari FTP client. Nah, di sini sudah berhasil keluar. Sekarang kita berada di dalam PCA-nya lagi. Oke, kita sudah selesai menyelesaikan semua tugas yang ada di Cisco Packet Tracer ini. Di sini katanya jika presentasinya sudah 100%, berarti kita sudah menyelesaikan semua tugas-tugasnya. Tapi jika belum 100%, masih ada yang belum selesai dari pengerjaan semua langkah-langkah yang tadi
kita kerjakan. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.